Baiklah, kita lanjut ke video berikutnya tentang konsep kesetimbangan reaksi. Tadi sudah ada KPKC, sekarang kita masuk ke disosiasi. Disosiasi. Apa sih itu disosiasi? Disosiasi adalah peristiwa penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Nah, yang lebih sederhana. Sebagai contoh, kita punya contoh di sini. 2SO3 kita uraikan menjadi 2SO2 dan O2. Fasenya kita tulis ya. Gas, gas. Nah, yuk saya terangkan. Di sini penguraian zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Ini ada zat kompleks SO3, kita uraikan menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Ini kan lebih sederhana, oksigen, SO2 kan lebih sederhana. Itu namanya adalah disosiasi, ya, disosiasi. Nah, sekarang berdasarkan wujud zatnya yang terdapat dalam sistem kesetimbangan tadi ya, kesetimbangan reaksi. Di sini ada disosiasi homogen, ada disosiasi heterogen. Sama ya, seperti tadi jenis-jenis kesetimbangan, ada disosiasi homogen, berarti dia sefase ya. Ada disosiasi heterogen, berarti dua fase atau lebih. Juga sama, ada disosiasinya ini. Ada disosiasi homogen, artinya sefase. Yang heterogen berarti dua fase atau lebih. Nah, sekarang kesetimbangan disosiasi sendiri itu apa? Saya tulis lagi di sini. Kesetimbangan disosiasi. Kalau disosiasi itu penguraian zat menjadi zat lain yang lebih sederhana, di sini kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup. Karena kesetimbangan reaksi itu kan harus dalam sistem tertutup kan tadi, artinya suhu dan tekanan dijaga konstan, di mana sebuah zat terurai menjadi zat yang lain. Nah, sama sebenarnya dengan disosiasi, itu penguraian zatnya. Kalau kesetimbangan disosiasi ini reaksi yang terjadi dalam sistem yang tertutup. Zatnya terurai menjadi zat lain. Ada beberapa ya yang lebih sederhana itu tadi. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai dari disosiasi itu. Biasanya dituliskan dengan yang namanya derajat disosiasi, disimpulkan dengan alfa. Berapa nilai derajat disosiasi ini? Ketika kita mencari berapa nilai alfanya, nilai alfa bisa dicari dari jumlah mol yang terurai atau yang bereaksi ya, dibagi jumlah mol mulan. Kalau nanti pertanyaannya dalam persen, berarti kita tinggal mengalihkan dengan 100% itu tadi. Nah, sekarang
harga alfa itu sendiri, nilai alfa ini ya, nilai disosiasi ini itu bergantung nilainya itu sekitar 0 sampai dengan 1. Berarti dari 0 sampai dengan 1 itu nilai dari derajat disosiasi. Nilai dari derajat disosiasi itu sendiri. Nah, sekarang ketika alfanya itu kok bernilai 0, maka tidak terjadi disosiasi. Tidak terjadi disosiasi. Karena zat awal belum terurai. Karena zat awal belum terurai. Ini 0, berarti ini belum ada nilainya, jadi alfanya itu nanti 0 begitu. Nah, ketika alfanya itu kok bernilai 1, maka dinamakan terdisosiasi sempurna. Berarti semua zatnya itu terurai. Semua zat terurai. Artinya mol terurai sama juga dengan mol mula-mula, semuanya terurai. Jadi alfanya itu sama dengan 1. Nah, ketika alfanya di antara 0 sampai dengan 1, nilai itu kan berkisar antara ini kan? Berkisar antara 0 dengan sampai dengan 1 kan? Maka dinamakan terdisosiasi sebagian. Misalnya ini 0,1, 0,3 begitu, atau 0,46, namanya adalah terdisosiasi sebagian. Nah, itu adalah tadi disosiasi adalah penguraian zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Kemudian kita bisa mencari berapakah nilai derajat disosiasi dari jumlah mol zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Terima kasih. Untuk video berikutnya saya akan membahas hubungan Kc dengan Kp.